Aku nih kayak lulusan Google University. Halo, kita ketemu lagi di Kepo Bisnis. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama tokoh inspiratif juga nih buat teman-teman UKM. Udah kita langsung ke sana, kita ngobrol-ngobrol ya. Oke teman-teman, sekarang kita ketemu lagi di Kepo Bisnis kali ini. Udah duduk sama mbak-mbak cantik yang bikin baju-baju lucu untuk anak-anak cantik juga gitu. Nah tapi yang mau dibahas bukan soal bukan soal baju cantiknya, tapi kenapa bisa sampai ekspor gitu? Apa karena nggak ada baju anak di luar negeri sampai mesti beli dari Indonesia? Nah di hadapan saya udah ada. Selamat pagi. Pagi. Dengan Mbak siapa? Saya Utari. Mbak Utari. Iya. Boleh kenalin mungkin ke teman-teman? Ya, nama saya Utari. Saya sudah dari dulu awalnya adalah hotelier, terus pindah jadi desainer baju anak-anak dan udah jualan dari hampir 5 tahun yang lalu. Sekarang baju anak-anaknya udah diekspor hampir ke seluruh dunia. Wah, keren. 5 tahun berarti. Iya. Jadi kita boleh ceritain nggak sih dulu awalnya waktu mulain, kenapa sih mau jadi bikin baju anak gitu? Jadi gini, ceritanya dulu waktu kecil saya punya cita-cita untuk jadi desainer. Cuman zaman dulu nggak terlalu ditanggepin lah ya sama orang tua. Jadi kamu mau jadi desainer, mau jadi apa gitu ya? Karena suka gambar-gambar baju gitu, tapi nggak dianggap lah. Jadi disuruh ngikutin orang-orang tua zaman dulu kan maunya kita kayak jadi PNS, kerja di bank kayak gitu. Gitu. Akhirnya saya kerja di masuk sekolah pariwisata, itu juga disuruh ortu. Jadi ya udah berkarir di pariwisata, ya udah dijalanin aja hidupnya kayak gitu ya. Sampai akhirnya ketika saya punya anak, terus saya harus stay at home, jaga anak gitu. Saya mulai mikir, wah anak saya kayaknya dibuatin baju sendiri gampang nih gitu. Jadi mulai jahit-jahit sendiri buat anak sendiri. Tapi ya skillnya kurang karena jahit sembarangan aja, lihat-lihat cuman dari YouTube atau dari Google kayak gitu. Akhirnya mikir, mau bikin yang better gitu, yang lebih oke. Terus mulai ikut kursus jahit. Jadi mulai tahu pattern segala macam ini. Terus lama-lama mikir, karena stay di rumah aja biasa kerja gitu kan, otaknya mulai mikir, aduh kayaknya bikin brand sendiri deh kayak gini gitu. Karena mulai banyak yang bilang, baju anakmu lucu gitu, buatin dong buat anakku juga gitu. Jadi mulai dari situ akhirnya aku belajar dari semuanya otodidak. Jadi aku nih kayak lulusan Google University. Google University. Nah soal cerita Google University tadi, di dalam tanda kutip mereka mau kayak mulai dari di rumah tuh iseng-iseng sampai belajar dari YouTube katanya, sampai itu kan ceritanya singkat tadi ya, mungkin nggak sampai 1 menit tadi diceritain gitu ya. Tapi ini sebenarnya berapa lama sih waktu itu prosesnya? Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun dari cuman sambil jaga bayi, jahit-jahit, terus mikir ikut kursus gitu. Habis itu kursus cuman kayak 3 bulan gitu. Habis itu belajar dan mulai mikir, aku buat juga kali ya brandku sendiri. Aku jual juga kali beneran gitu. Jadi mulai belajar bisnis semuanya pas anak tidur kan sambil main handphone atau lihat ini, jadi sambil belajar di situ. Ini yang benar-benar dari Kepo Bisnis yang mau dicari cerita-cerita yang kayak begini sebenarnya gitu. Bahwa kan banyak orang mau bikin bisnis, terus berharap 1-2 bulan, 3 bulan jadi gitu. Jadi ya sebenarnya itu tergantung niat kali ya. Karena aku biasa kerja, terus diem di rumah jaga anak, dan ternyata itu tugas ibu-ibu tuh berat banget gitu kan. Jadi kayak aduh mending disuruh kerja double shift deh daripada di rumah jaga anak, terus ngerjain kerjaan rumah tangga yang nggak habis-habis gitu. Tapi sebenarnya kita punya juga waktu gitu, kayak pas anak tidur mestinya kita juga istirahat, tapi otaknya nggak mau istirahat. Jadi belajar, udah deh sambil belajar gitu. Jadi nyambi iniin anak, nyambi mikir nanti kalau dia udah agak gedean aku mau gini gitu. Dan salah satu bisnis yang enak memang ngerjain buat kebutuhan dulu. Ini kan kelihatan ada bajunya nih buat anak dulu sendiri gitu ya. Betul. Jadi anaknya jadi kelinci percobaan. Jadi kalau jelek-jelek dikit nggak apa-apa ya. Mereng-mereng dikit nggak apa-apa. Disembunyiin aja. Nah terus tadi kan kepikiran terus mau dibikin label sendiri jadi bisnis. Nah waktu itu apa sih yang selain waktu, tapi apa sih motivasinya gitu? Jadi waktu itu gini. Jadi sebelumnya aku wanita karir gitu kan. Jadi kayak pergi kerja itu keren gitu, dandan terus tiba-tiba di rumah aja
Terus teman-teman mulai satu-satu menghilang lah, kayak nggak punya teman nongkrong lagi, aku nggak keren lagi, aku nggak kece lagi lah, pokoknya nggak masuk lah di dunia sosialita gitu. Jadi itu mulai ngerasa minder, cuman mau mikir juga mau ngomong apa lagi gitu. Kadang kan ngomongnya kayak cuman ibu rumah tangga gitu, walaupun ibu rumah tangga kerjaannya berat banget, aku tuh ngerasa kayak aku perlu menghasilkan sesuatu nih gitu. Gatel banget. Jadi mikir nggak usah nanggung-nanggung, langsung aja buat brand sendiri. Caranya gimana sih gitu. Jadi ya udah nyari-nyari di Google kalau mau buat brand sendiri gimana, masarinnya gimana. Ntar jangan kayak udah bikin ternyata nggak gagal, batal ini semuanya gitu. Ya udah belajar sendiri dari situ. Sebenarnya banyak juga sih gagalnya. Ya dari situ mikir sebelum aku keluar nih memunculkan diriku sebagai udah jadi sesuatu, ini harus berhasil dulu gitu. Jadi motivasi itu aja sih yang bikin ya udah aku mau bikin brand sendiri, nggak mau cuman jahit-jahit terus orang order terus jadi duit gitu. Nggak, aku mau jadi ada sesuatu yang aku banggain dari sini gitu. Bener-bener jadi pengusaha entrepreneur gitu. Oke, by the way, thank you banget sama Argos Coffee Shop ini ya. Direkomendasi sama mbaknya gitu ya. Untuk kita bisa di sini, kita cobain dulu. Udah minum duluan ya? Udah haus tadi. Jus. Udah jus. Oke, mudah-mudahan nggak cemong. Aman ya? Oke, nah terus bikin baju punya brand hasil dari karena kondisi yang tadi kan yang dibilang ya. Iya. Karena ada orang yang aduh udah di rumah kayaknya stuck terus menyerah sama keadaan. Ternyata sebaliknya malah ya. Dari keadaan diputar balikin mengambil manfaat malah jadi sesuatu. Jadilah brand baju ini gitu. Oke. Nah, terus dari situ kok bisa sampai ekspor ini kayaknya untuk jadi label baju sendiri bikin usaha aja itu udah achievement yang bagus sih menurut saya. Terus kok sampai bisa mikirin ekspor gitu, terlalu gatel mana? Enggak, jadi waktu itu sebenarnya awalnya karena ini, aku kan jual di lokal, jadi dimasukin ke semua online marketplace, terus kayak Berrybenka, Matahari Mall, Elevenia waktu itu, terus Lazada, semuanya dimasukin. Aku juga kayak propose ke butik-butik gitu, yang di Jakarta atau di Bandung, untuk masukin brand bajuku bisa dijual di situ enggak gitu. Terus karena handle semuanya sendiri, ya CEO, Chief Everything Officer, aku mulai kewalahan, jaga anak, ngurus rumah tangga, ngurus kerjaan, ngurus ini, itu. Ini mulai nih perkembangannya mulai bikin pusing. Mulai mikir, aku harus punya asisten, aku harus punya staff banyak gitu kan. Cuman nggak tahu mulainya dari mana. Nah, sementara ini tetap jalan. Jadi, udah mulai laku, permintaan mulai banyak. Aku mulai kayak udah mulai hancur-hancuran. Aduh, bahaya nih gitu kan. Terus mikir, waktu untuk keluarga tadinya aku berhenti kerja karena mau fokus ngurus anak, malah jadi nggak keurus gitu. Jadi mikir, aku mau jualan online sendiri aja, nggak usah dimasukin ke marketplace yang, demand-nya tinggi banget. Sementara kemampuan produksi kami masih kurang banget gitu. Jadi waktu itu nggak sengaja nemu marketplace, mikir kalau aku jual ke marketplace luar kayak gimana gitu. Jadi terus nemu komunitas handmade gitu namanya Etsy. Etsy. Jadi aku coba jual ke situ awalnya. Terus ternyata di situ stuck dengan banyaknya regulasi untuk ekspor. Jadi kayak misalnya kalau kirim ke US itu baju untuk anak-anak itu ada peraturannya banyak banget. Kancingnya nggak boleh pokoknya buat keamanan anak-anak gitu. Sementara bajuku ini itu penuh dengan manik-manik, payet segala macam yang hiasan-hiasan. Jadi akhirnya aku buat baju yang agak simple. Memang sebenarnya aku suka gaya yang klasik, simple, minimalis gitu. Ternyata lumayan laku di sana. Habis itu aku mikir, oke, aku coba fokusin ke sana deh gitu. Jadi tadinya buat baju untuk segala macam dari bayi sampai anak-anak, baju pesta, baju main, baju akhirnya aku mikir aku mau cari niche-ku di mana gitu loh. Jadi ketemulah orang-orang itu suka baju yang klasik, minimalis, yang mereka pakai untuk acara-acara tertentu, misalnya wedding atau birthday kayak gitu, atau pesta atau cuman untuk photoshoot. Jadi anak-anak kecil kan sementara masih kecil dan masih lucu harus difoto sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ya dari situ aku akhirnya narrow down iniku untuk ngebikin baju khusus special occasion aja. Jadi mulai buat di situ dan ternyata handle-nya lebih enak gitu. Kalau di sini ya
misalnya naruh di Instagram, udah taruhin harga, udah taruhin caption segala macam lengkap, itu masih ditanya di bawahnya, Harganya Bun ini harganya berapa gitu. Lalu aku mikir, oh orang-orang ini visual gitu, jadi aku pikir di fotonya aku taruhin deh langsung harga sama size gitu. Tapi orang tetap nanya, Bun ini harganya berapa? Jadi aku tuh jadi pusing gitu mikir, ini sebenarnya yang dilihat apanya sih gitu. Nah ternyata di Etsy ini orang-orang udah mungkin sudah terbiasa belanja online. Jadi semua keterangan yang ada di sana mereka udah nggak nanya lagi, kecuali hal-hal yang nggak ada. Misalnya pitanya aku mau ganti warna lain, boleh nggak kayak gitu. Berarti mungkin habit orang di luar Indonesia tuh dalam belanja online udah lebih baca dulu deskripsi, baru nanya apa yang ada. Beda sama netizen Indonesia gitu ya. Pokoknya lihat langsung nanya. Langsung nanya. Kayaknya memang seneng interaksi. Oke. Nah tadi kan dibilang sempet kayak ordernya banyak tuh zamannya masih main lokal aja gitu kan. Mainnya lokal apanya banyak. Bukannya malah seneng ya? Iya memang seneng banget karena udah mulai naik gitu kan. Nah waktu itu aku juga ikut kayak waktu itu startup masih awal-awal banget. Aku ikut Blibli waktu itu ngadain startup untuk kayak inkubator untuk startup Indonesia, dan aku masuk gitu sampai harus ikut karantina di Jakarta. Cuman waktu itu terkendala karena aku ngurus keluarga, ngurus anak, dan suamiku agak waduh nanti kalau kamu pergi ini gimana, jadi tujuan utama untuk stay at home itu jadi nggak tercapai. Akhirnya aku terpaksa relain gitu, ya udah nggak jadi gitu. Jadi sedih juga, terus mulai mikir gimana caranya aku bisa tetap bikin brandku, tetap usahaku, tapi ini juga nggak terlantar, anak-anak nggak terlantar, usahaku nggak terlantar, aku juga nggak terlalu sibuk dan nggak bingung tiap hari tuh di handphone balesin orang-orang gitu. Jadi mikirnya tadi mesti cari CS, mesti cari asisten gitu. Cuman karena keterbatasan bisnis dan manajemen skillku sendiri, akhirnya aku pikir ya udah aku narrow down semua bisnisku ke yang bisa aku handle aja. Jadi gitu. tidak selamanya bisnis itu harus besar ya. Jadi kalau memang ternyata besar itu mengganggu atau nggak nyaman, nggak sesuai dengan agenda pribadi kan banyak orang yang bisnis dibesarin, kehidupan pribadinya malah kacau gitu ya, terganggu. Ini pengen dibikin seimbang mungkin. Nah dari faktor cuannya sendiri tuh gimana? Nah ternyata tau kan kalau jual ke luar negeri bayarnya pakai dolar dan kursnya lumayan gitu kan. Jadi tadinya aku jual harganya masih harga lokal dan jadinya jatuhnya di luar negeri itu murah banget. Ternyata orang-orang di luar negeri itu punya mindset bahwa apa-apapun yang harganya murah kualitasnya nggak bagus gitu. Jadi sementara punyaku ini memang handmade, dibuatnya bener rapi. Tukang jahitku pun tukang jahit yang berpengalaman. Jadi tukang jahitku pun sendirinya udah dari garment sebelumnya. Terus mereka punya masalah yang sama dengan aku, kayak nggak bisa handle keluarga dan jahitan dan ini. Jadi aku tuh bikin semuanya mudah juga buat mereka. Mereka bisa kerjain di rumah, anytime convenience. Jadi kalau anaknya lagi nangis ya udah berhenti kerja dulu gitu kan. Jadi ya udah kami berangkat dari situ sama-sama. Jadi tukang jahit tuh semua punya masalah yang sama. Jadi bisnisnya dikecilin supaya lebih nyaman, tapi cuannya boleh dibilang sama aja gitu ya? Iya, sama aja. Jadi kayak volume kerjaannya berkurang, tapi cuannya tetap sama. Malah lebih lebih merasa dihargain mungkin ya? Iya. Kalau di Indonesia mungkin dijual, ditawar, udah murah ditawar. Udah ditawar lagi di ini. Mungkin kalau di Indonesia ada market-market tertentu ya. Mungkin kalau yang menengah ke atas gitu mereka nggak nawar-nawar, cuman ya itu mereka juga mau value-nya memang yang worth it gitu kan. Jadi payetnya mungkin mesti bertabur Swarovski gitu kan. Seru. Ini ada contoh-contoh, boleh nggak dikasih beberapa nih? Jadi sambil ini diceritain nih sedikit nih produknya. Yang aku jual di luar negeri itu simple-simple kayak gini aja. Jadi ini yang klasik gitu. Mereka banyak pakai untuk flower girl. Jadi warna putih, ivory. Kalau boleh tahu nih, sorry tak potong. Harganya kalau di luar kayak yang putih dan yang gini ya. Ini berapa? Ini antara 500 sampai 1 juta. 500 sampai 1 juta rupiah gitu. Iya, rupiah. Kalau produk yang sama dijual di Indonesia harga segitu? Kayaknya kurang ya. Mesti kalau di Indonesia ini sekitar 200 sampai 250 ribu rupiah. Jadi apalagi kalau simple kayak gini, orang Indonesia lebih suka yang lebih wah sedikit gitu. Jadi kalau pakai baju pesta biar kelihatan bener-bener wow gitu. Jadi kalau orang-orang luar negeri mereka justru kayak sekarang nih trending
warna-warna yang pastel-pastel kayak gini. Ini kalau kacamata saya seorang laki-laki yang nggak ngerti, ini sebenarnya kayaknya modelnya biasa aja. Iya, modelnya. Terus warnanya mungkin kayak nggak kekinian kan, kalau kekinian baju anak kan kayaknya belang Iya. belonteng gitu ya, kita bilang. Mesti warna-warni. Warna-warni, ini malah seperti ini. Iya, yang jadi memang mungkin trennya beda ya. Jadi kayak kalau di sini orang-orang sukanya biar yang wah, kalau di sana justru yang nih kayak gini, warnanya malah off banget gitu kan. Cuman ya orang-orang sukanya gini. Jadi kayak di luar negeri itu ada tren mereka tuh selalu pakai warna tema untuk weddingnya. Iya, Jadi iya. misalnya temanya warnanya dusty blue kayak gini, ya udah semuanya bakal dusty blue, Iya. dusty blue putih gitu. Jadi itu yang saya ini. Ini keren. Jadi kalau boleh dilihat teman-teman ya di Kepo Bisnis, kalau kita mau belajar bisnis, dicari, nggak selamanya kan orang suka bilang ide bisnisnya ikutin yang tren, ikutin. Tapi kalau nggak ngikutin tapi dicari niche-nya kayak gini, ternyata ada juga ya. Iya, ada. Jadi justru lebih karena udah punya niche sendiri, saingannya itu nggak banyak. Nggak banyak. Jadi justru malah lebih berkembang di situ daripada menghandle kayak lebih banyak market. Terus saingan kita kan juga yang gede-gede nih, brand yang gede-gede, desainer yang gede-gede. Kalau memang punya kekuatannya nggak apa-apa, aja punya timnya banyak, waktunya banyak. Jadi ya udah karena ini handmade, terus kita juga buatnya made to order. Jadi modal itu benar-benar nggak keluar banyak. Jadi mereka bayar dulu lunas. Aku baru buat kalau mereka sudah bayar lunas. Enak banget ya, no resiko Jadi itu ya. no resiko. Terus beli kain misalnya 1 roll gitu, itu nggak dibuat semua. Jadi pas orang order baru kita buat kan. Jadi 1 roll kain itu benar-benar habis dengan sempurna, nggak ada stok yang nyisa-nyisa gitu. Keren banget. Iya. By the way, thank you banget lo udah bagi-bagi ceritanya di 20 menit ini ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan buat teman-teman bisa jadi inspirasi. Nah, nanti kalau mau tahunya, nanti apa tuh Instagramnya? Instagramnya ada Dear Mimi Dress. Dear Mimi Dress. Ya, untuk websitenya dearmimidress.com. .com gitu. Iya. Terus nanti kalau ada yang mau belajar-belajar, tanya-tanya ke mbaknya boleh nggak? Boleh banget ya. Ya gitu. Jadi ntar langsung ke Dear Mimi Dress aja ya. Iya, boleh. Dear Mimi Dress. Nanti Iya. ditaruh di sini nih sama yang editnya. Gitu. Sekali lagi thank you banget ya. Iya, Yang sama-sama. mudah-mudahan menjadi inspirasi. Iya. Dan jangan lupa dikasih jempolnya ke atas supaya semakin semangat saya bikin konten bersama tim, dan juga di subscribe, dan jangan lupa di share ke seluruh WhatsApp keluarga, WhatsApp teman-teman, di semua sosial media yang ada, biar inspirasi ceritanya ini bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Ya udah itu aja. Sekali lagi terima kasih. Makasih. Yuk, thank you, sampai ketemu lagi di Kepo Bisnis berikutnya.